Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Dan kita masih sampai pada kisah perjalanan Syekh Abdul Qadir ke Baghdad. Bagaimana selengkapnya, tonton terus sampai selesai. Dan sebelum kita mulai mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Syekh Said Ja'far bin Hasan Al-Barzanji dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Semua guru kita, semua ulama kita, semua orang tua kita. Al-Hadiniya wa lakunniyatin sholih Al-Fatihah. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bid-darain ila an qala fasafartu ma'a qafilatin ila Baghdad lamma tajawazna Hamadan i'tarada ala qafilatin al-qafilati sittuna farisan fa'khudul qafilah. Safar itu mengkelulungan sapa ingsun ma qafilatin ing dalem sartane rombongan ila Baghdad maring Baghdad. Falamma tajawazna Hamadan mangko nalikane nglewati sapa kita ing Hamadan. Tarodo nyegat alal qafilati ngatasi rombongan sapa situna sapa wong suwida apane farisan wong kang nunggang jaran. Fa akhadhu mongko ngrampok sapa situn farisan al-qafilah ing rombongan. Kamar mongko lewat bi kelawan ingsun sapa ahadun suwiji. Faqala li farisun faqala mongko ngucap li kedua ingsun sapa farisun sapa wong kang numpak jaran. Ya fakir wong fakir. Miskin. Mama iku apa maka mau tae apa maka iku tetep ing dalem sartane sira. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun arbauna dinaron 40 dinar fi kharitatin ing dalem siji jahitan tahta ikti kang tetep ing dalem sangisore kele ingsun bidalki ing dalem kelambi ingsun mukhayyatatan hale dijahit. Fadhannani mongko nyono ing ingsun sapa faris astahzi'u ing ngenyek atau ngejek sapa ingsun bihi kelawan faris mangsaraf mongko bubar sapa faris. Sumamar mongko lewat sapa sumamar mongko lewat bi kelawan ingsun sapa akhiru sapa wong kang liyan. Sa'alani mongko takon sapa akhir ing ingsun fa ajabtuhu mongko jawab sapa ingsun ing akhir kajawabiyal awal kaya dene jawab ingsun kang awal. Tuma akhbara mongko nuli-nuli ngabari sapa wong loro muqaddimahum ing atau muqaddamahum ing ketuane situn farisan bima samia bima kan barang samia kang wis krungu sapa wong loro ani saking ingsun. Patani mongko nekani sapa muqaddamahum ing ingsun kasalani mongko takon sapa muqaddamahum ing ingsun anhu saking mai fakultu mongko ngucap sapa ingsun qad sami'a teman-teman wis krungu sapa wong loro fima ing dalem barang balaga kang wis nyampeaken sapa wong loro ilaika maring sirane saking ingsun. Fa fataqa mongko nyobek sapa muqaddamahum dalki ing klambi ingsun baina ing dalem antarane tangan loro ingsun ngarep ingsun ing dalem ngarepe muqaddamahum fawajada mongko nemu sapa muqaddamahum fihi ing dalem dalki maing barang i'taraftu kang ngaku sapa ingsun alih ing dalem sandinge muqaddamahum faqala mongko ngucap sapa muqaddamahum ma hamalaka al-i'tiraf misli hadzal maqam ma utawi apa hamalaka kang nggawa apa ma ing sira li tarafi ing atas ngaku fi misli hadzal maqam dalem iki kesempatan.
Faqultu mongko ngucap sapa ingsun ahadani wis gawe perjanjian ingsun sapa umi ibu ingsun ala mulazamati sidqi ala dawam. Ing atase mulazamah jujur ala dami ing atase ajek. Fabaka mongko nangis sapa muqaddamahum wa qala lan ngucap sapa muqaddamahum anta utawi sira iku lam takhun iku ora khianat sapa sira fi ahdi umika ing dalam perjanjian ibu sira. Bimisli hadal ing dalam iki waktu. Wa ana lan hale utawi ingsun iku akhun khianat sapa ingsun fi ahdi rabbi ing dalam perjanjian pangeran ingsun muddata kada wa kada ing dalam mangsa kaya mungkin minasinina saking taun. Kata memang katabat sapa muqaddamahum ala huwa muqaddamah ala yadi ing atas tangan ingsun cuma ashabuhu mongko nuli pira-pira anak buah muqaddamahum jami'an halis kabeh. Waradulan balikaken sapa muqaddamahum wa ashabuhu ilal qafilati maring rombongan ma ing barang akhudhu kang ngalap sapa wong akeh minhum saking qafilah. Wa huwa hale utai muqaddamuhum iku awwalu man iku pertamanane wong taba kang tobat sapa man ala yadaihi ing ngatasé tangan lorone Syabul Qadir. Nah ini merupakan kisah perjalanan Syabul Qadir Jilani dari Jilan bukan kakaknya Angga ya. Kakaknya si Boy. Syabul Qadir Jilan dari Jilan ke Baghdad. Itu kalau melihat jarak kan memang jauh itu, ribuan kilo, kan? Ribuan kilo dan memang Syabul Qadir itu dalam kisah yang sebelumnya di mana Syabul Qadir itu menemukan keajaiban sehingga beliau itu terinspirasi untuk mau mesantren, mau ngaji. Sehingga beliau itu laporan ke ibunya dan ternyata ibunya itu mengiyahkan dan mengizinkan beliau sehingga setelah itu ya Syabul Qadir mengambil haknya dari ibunya yaitu berupa 20 dinar. Ya aslinya 40. Dari 40 dibagi 2, yang 20 itu buat kakaknya, kan? Yang 20 lagi buat beliau. Jadi siapa kakaknya? Nah, kemarin kan belum dijawab itu namanya Abdullah. Di sini di kitab Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Imam Az-Zahidul Qudwah, karya dari Syekh Abdul Razak Al-Kailani, di sini di halaman 107. Kata beliau, wa yabdu annahu kana lahu akhun wahid. Beliau itu memiliki satu saudara laki-laki. Itu di mana ketika beliau itu mau perjalanan pesantren, ya kan, dan ibunya itu membagi harta warisan yang didapatkan dari ayah mereka, yaitu Syekh Abu Saleh Musa yang kita usat itu, yang artinya buruan, dan harta warisannya itu ada 40 dinar, yang 10 buat Syekh Abdul Qadir dan yang 10 itu buat kakaknya. Siapa nama kakaknya? Wa yaqulu Ibnul Imad Al-Hambali fi Syadarat Dzahab anna akhahu kana ismuhu Abdullah. Beliau punya saudara, punya kakak yang namanya Abdullah. Kan? Wa kana rajulan sholihan, beliau itu adalah seorang yang soleh. Aisyah fi Jilan, hidupnya di Jilan, di kota Jilan. Wa tufiya fiha wa huwa syab. Beliau meninggal di sana dalam keadaan masih muda. Syadarat Dzahab punya Ibnu Imad Al-Hambali. Ini namanya Abdullah. Memang karena meninggalnya itu muda ya ini nggak dikenal. Kan? Bagaimana beliaunya dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu
Ah, beliau meminta izin dulu tadi tuh ya pada ibunya. Nah, kalau di versi ini yang saya ceritain itu Nahrul Qadir ya kemarin. Ini versinya lebih lengkap. Di mana ibunya itu ketika diminta izin oleh Syekh Abdul Qadir itu nggak begitu saja mengizinkan, ya kan? Jadi nangis tuh ibunya. Fabakat, qaddamat ilayya samanina dinaran awrathaha abi. Fataraktu li akhi arba'ina dinaran. Kalau ini versinya 80 bagi 2. Syekh Abdul Qadir 40 dan kakaknya itu 40. Kalau versi di sini berapa nih? Tadi berapa tuh? Arbaun, oh 40. Nah, saya yang salah. 20. 80. 80. Yang 40 itu buat kakaknya, yang 40 itu buat beliau. Wa khatat bidal ka arba'ina dinar wa adzinat li fil masir. Dari 40 dinar itu dijahit dalam satu wadah, kharitoh ya, satu wadah uang. Wa adzinat li fil masir memberikan izin kepada beliau untuk berjalan. Nah, terus wa ahadatni ala sidqi fi kulli ahwal. Wa kharajat muwadda'atan li wa qala ya waladi idhhab faqad kharajtu anka lillahi azza wa jalla fa hadha wajhun la arahu yawmal qiyamah. Tanya, wahai putraku, udah kamu pergi aja, apa-apa pesantren, dan ibu sudah melepaskan untuk Allah Ta'ala. Ya. Dan ini atau wajahmu ini merupakan wajah yang sampai pada hari kiamat. Saya hanya bisa melihatnya pada hari kiamat saja. Setelah ini saya tidak akan bisa melihat wajahmu lagi. Itu kalau orang-orang dulu, ya kan? Kalau pesantren sekarang kan beda. Habis duit, ya kan? Belum sebulan udah minta. Pulang setahun berkali-kali dan seterusnya. Itu gimana beresnya? Begitu ibaratnya ya. Oke, lanjut. Nah, kembali kepada teks Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau, "Fasafartu ma'a qafilatin ila Baghdad." Saya melakukan perjalanan bersamaan dengan rombongan ke Baghdad. Di sini ada tambahannya, Shaghirah kecil. Rombongan kecil yang mau ke Baghdad. Kemudian falamma tajawazna Hamadan i'tarada al-qafilah situna farisan fa'khudul qafilah. Tiba-tiba ada 60 orang yang semuanya itu pakai kuda, mengendarai kuda. Dan mereka merampok isi atau harta yang dimiliki oleh rombongan. Walam yata'arrad li ahadun, enggak ada satu pun yang mengusik diri itu awalnya. Ya kan? Walam yata'arrad. Fajtaza bi ahaduhum, atau di sini famarra bi ahadun faqala li farisun ya faqir. Tiba-tiba ada satu pengendara kuda yang menghampiriku, yang menyamper itu bahasa menghampiri. Tadi apa tuh saya bilangnya tuh? Menghampiri ya. Yang mendatangiku dan ditanya, ya fakir kamu orang nggak punya. Kamu punya apa? Nanya ongkoh, tanya fakir. Bilang ongkoh ya, dia ongkoh. Udah, dia sudah bilang fakir masih nanya kamu punya apa? Kan ada tuh sebenarnya. Terus kata Syekh Abdul Qadir, arba'una dinar, saya punya 40 dinar. Ini kalau 40 dinar itu kurang lebih 20 gram ya. 20 gram itu ya kalau dibulet ini 20 juta. Itu kan. Di kharitati ada tuh 20 gram emas.
sama ibuku dijahitnya di sini, di dalam lagi kan nggak kelihatan, ya kan? Dijahit. Nah, orang yang tadi menghampiri Syekh Abdul Qadir yang masih muda, dia nyangkanya, oh ini orang ini ngeledek saya. Kurang ajar. Udahlah, ini tinggal. Terus datang ada satu lagi sama kayak gitu. Akhirnya mereka berdua laporan kepada ketuanya, pemimpinnya. Terus pemimpinnya datang, nanya, kamu punya apa? Punya gini, ceritanya. Terus kata Syekh Abdul Qadir, kamu kan udah dengar jawaban dari dua anak buahmu yang sudah menghampiriku. Lantas kenapa nanya lagi kamu? Ya kan? Ya akhirnya dirampas, diambil nih bajunya. Dilihat ternyata memang benar ada kain ya, ada kain yang sudah dijahit tuh, taruhnya di sini. Dan ketika dibuka, fafataha dzalika baina yadayhi wa wajada fihi ma a'taraf. Dia menemukan apa yang sudah saya katakan kepada mereka bertiga. Faqala ma hamalaka al-i'tiraf fi hadzal maqam. Sebenarnya itu apa sih motif kamu itu sebenarnya apa? Kok sampai-sampai dalam keadaan seperti ini kamu tuh jujur gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, inna ummi ahadatni ala sidqi wa ana la akhunu ahdan. Saya ini sama ibuku itu sudah ada perjanjian bahwa saya ini tidak akan bohong. Selalu dalam keadaan jujur. Dalam keadaan apapun. Saya tidak akan mengkhianati perjanjian saya dengan ibu saya. Nangis, babak. Nangis itu si ketuanya itu, pemimpin. Terus sambil nangis dia bilang, engkau antalam tahun fi ahdi ummika bimisli hadzal. Dalam keadaan seperti ini kamu masih belum atau masih tidak mengkhianati perjanjian ibumu. Sementara saya wa ana akhunu fi ahdi rabbi muddata kadza wa kadza. Padahal saya ini sudah mengkhianati perjanjian saya dengan Tuhan selama sekian puluh tahun. Maka kata apa? Ketua perampok itu taubat pada akhir. Kalau di sini kan ringkas 4, itu ashabu jami'an. Kalau di sini lengkap. Kata tadi kan dia tobat. Alayadi. Kalau ashabu, terus anak buahnya laporan. Anta muqaddamuna fi qat'it tariq wa antal an muqaddamuna fi taubah. Kamu ini adalah pimpinan kami dalam perampokan, dalam merampok. Maka kamu juga sekarang itu juga pemimpin kami dalam taubat. Karena kamu itu jadi ketua perampok awalnya, terus sekarang kamu itu sudah taubat, ya maka tetap kamu bakalan jadi ketua taubat, ketua dalam mengajak kita untuk taubat. Kalau kamu taubat ya kita taubat. Faraddu 'alal qafilati ma akhadhu minhum fahum awwal man taba 'alaihi. Nah, kemudian mereka kembalikan apa yang sudah mereka ambil dari jarak mereka, dari rombongan, ya. Dan mereka lah orang-orang pertama kali yang taubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu atau ada hal atau pelajaran yang dapat kita petik dari ini. Bahwa memang sebagian masyarakat itu memiliki tradisi bahwa mereka itu akan selalu mengikuti pimpinannya, penguasanya atau rajanya. Nah, makanya hal inilah yang menjadikan Wali Songo itu dalam metode dakwah mereka yang mereka islamkan itu ya bukan
orang-orang bawah dulu. Tapi sebaliknya yang mereka Islamkan itu adalah atasan-atasan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, raja-raja mereka terlebih dahulu. Makanya ketika raja-raja mereka Islam terlebih dahulu, ya maka setelah itu gampang rakyat mereka pasti akan mengikuti. Itu kan? Ya seperti yang terjadi pada Pangeran Santri di Sumedang. Kan? Jadi istrinya Islam, kemudian rakyatnya Islam. Kan? Kemudian di mana di Banten itu apa namanya? Penguasa awalnya itu siapa? Istana yang di pinggir ini apa? Pinggir masjid itu? Pinggir masjid Banten lama? Surosoan, Pangeran Surosoan. Islamin dulu. Rakyat pada ikut. Ya memang nggak semuanya, cuma setidaknya banyak. Dan inilah dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo sehingga ketika mereka berdakwah yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Makanya mungkin hal itu terinspirasikan dari kisahnya Syekh Abdul Qadir. Ya wajar. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan 400 tahun sebelum mereka. Wali Songo kan abad 9 abad 10 Hijriah. Tahun 800 sekian, 900 sekian Hijriah. Syekh Abdul Qadir itu di abad ke-6 Hijriah. Beda 3 atau 4 abad. Makanya bisa jadi mereka sudah mendapatkan informasi ini sehingga mereka terinspirasi dalam berdakwah itu seperti itu cara. Mungkin ya. Dan itu apa namanya? Satu hal yang perlu kita tiru, meskipun nggak bisa secara maksimal. Ya setidaknya dalam berdakwah itu ya caranya santun. Kan Syekh Abdul Qadir yang meskipun beliau umur 18 tahun, ya meskipun di sini nggak dijelaskan, tapi di sini jelas. Di sini ya. Katanya dalam sebuah riwayat bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya tentang kelahirannya itu tahun berapa. Kata beliau, la'alam haqiqatahu walakinni qadimtu Baghdad fi sanati allati mata fiha Tamimi wa umri idzaka samaniya asyarat sanatan. Saya tidak tahu hakikat saya lahir. Tanggal berapa, hari apa, ini apa, enggak tahu. Tapi saya datang ke Baghdad di tahun di mana di situ Syekh Abu Muhammad Rizqullah bin Abdul Wahab Ibnu Asad itu meninggal. Tamimi meninggal. Dan umurku saat itu di Baghdad, ketika masuk ke kota Baghdad, itu 18 tahun. Nah, kisah yang kita baca sekarang ini kan nggak terlalu jauh tuh antara keberangkatan beliau ke Baghdad dengan posisi beliau sudah di Baghdad. Kan nggak terlalu jauh. Perjalanan cuma berapa minggu sih. Gitu. Jadi ketika ini umur dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berapa? 18 tahun. Umur muda. Tapi meskipun umur muda, ya selain memang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tingkah lakunya. Ya kan? Beliau terikat dengan janji antara dirinya dengan ibu beliau. Gak bohong ya gak bohong. Mau dalam keadaan aman, mau dalam keadaan dirampok, mau dalam keadaan dijarah, tetap gak bohong. Ya, meskipun secara syariat, secara hukum fikih, ya itu boleh-boleh saja. Itu kan demi keamanan, demi menjaga hifdzul mal, menjaga atau melestarikan harta. Ya, tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena lebih mengedepankan tadi perjanjian antara dirinya dengan ibunya pada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau itu tidak berbohong.
Inilah yang mungkin menjadi satu titik sebab, satu penyebab di mana para perampok semua tobat. Bahkan tidak hanya ketuanya, tapi sampai ke anak buahnya pun ikut tobat. Itu kan hal yang luar biasa. Itu beliau belum pesantren. Apalagi udah pesantren, beda cerita lagi. Itu nanti akan dibahas di pengajian-pengajian setelahnya. Dan kembali lagi ya, bahwa yang penting itu bukan kisah dalam anak itu. Bukan kisahnya, memang kisah penting, memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah pelajaran atau ilmu atau hikmah dari kisah ini itu apa. Nah makanya waktu kita di kampus itu ada yang namanya fikih sirah. Fikih sirah, sirah itu kan sejarah. Fikih sejarah, maksudnya dari sejarah-sejarah itu bisa diambil hukum fikih, bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran sehingga bisa kita aplikasikan dalam hikmah sehari-hari. Nah begitu juga dalam pembacaan manaqib. Tidak hanya sebagai pembacaan kisah, tetapi harus ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Wa kanat ummuhu taktubu ilaihi tusawwiquha ilaihi fa yaqulu in syi'ta ji'tuk wa taqulu lahu la. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan. Apa? Oh, nggak tahu saya. Misalnya dari kisah-kisah yang ada, nggak ada kisah lanjutan gitu dari ini. Jadi kisahnya itu berhenti bahwa mereka itu taubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani dan selesai. Setelah itu apakah mereka mengikuti Syekh Abdul Qadir? Apakah mereka nyantri kepada Syekh Abdul Qadir? Nggak ada keterangan. Apakah mereka wali Allah Ta'ala? Ya Allah, nggak tahu. Cuman yang jelas mereka taubat ya kan, di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani setelah perampokan itu. Kemudian ketika Syekh Abdul Qadir di Baghdad itu sendiri, nggak menjadi santri mereka, ya kan? Ya bisa jadi mereka menjadi waliullah Ta'ala karena ya yang namanya orang yang berbuat jahat kemudian dia taubat, sebenar-benarnya taubat, ya bisa jadi menjadi walinya Allah Ta'ala. Kemungkinan ada, cuman karena nggak ada keterangan ya kita nggak bisa menjustifikasi bahwa mereka itu demikian. Susah, nggak ada informasi. Nah, Allah Ta'ala alam misal. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.